Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di kesempatan ini saya Muhammad Ramdan akan membacakan surah Al-Fatihah secara perlahan dengan tujuannya adalah untuk membantu hadirin semuanya dalam melancarkan bacaan Al-Fatihah. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa surat Fatihah adalah satu-satunya surat yang dijadikan rukun salat. Oleh karenanya Fatihah itu harus betul bacaannya, harus betul panjang pendeknya, harus betul makharijul hurufnya. Intinya kita harus betul-betul menerapkan kaidah-kaidah ilmu tahsin ataupun tajwid dalam baca surah Al-Fatihah. Ketika kita salah dalam baca surah Al-Fatihah dalam salat, dari segi misalkan pengucapan hurufnya, dari segi misalkan tasydidnya, maka akan rusak Fatihahnya. Jika rusak Fatihahnya berarti rusak juga salatnya, artinya salatnya tidak sah. Maka oleh karenanya dalam baca surah Al-Fatihah ketika salat itu harus betul bacaannya, dijaga makharijul hurufnya, dijaga tasydidnya, dijaga panjang dan pendeknya. Mari kita sama-sama dengarkan dan simak. Bisa juga diikuti dalam pembacaan surah Al-Fatihah ini. Insyaallah setelah selesai nanti akan ada analisis tahsinnya, akan kita ketahui mana-mana saja huruf-huruf yang sering diucapkan kurang tepat, mana saja misalkan tasydid-tasydid yang terkadang ditinggalkan dalam membaca surah Al-Fatihah. Kita mulai dari ta'awudz ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Yang harus kita perhatikan dalam baca surah Al-Fatihah, pertama adalah ketika kita membaca mim sukun pada lafaz bismillah di sini. Ketika kita baca mim sukun, termasuk juga nun sukun di sini, mim sukun di sini, nun sukun, setiap akhiran nun dan mim pada ayat-ayat Al-Fatihah ini harus terdengar jelas, harus dibaca dengan jelas. Misalkan Ar-Rahim, Ar-Rahim, M-nya jelas, tidak gini Ar-Rahim, Ar-Rahim. Nah itu tidak jelas ya. Sama juga misalkan di nun di sini Rabbil Alamin, Rabbil Alamin. Nah gitu. Jadi tidak gini Rabbil Alamin. Nah itu kurang jelas.
Jadi ketika kita mengucapkan mim dan nun harus jelas pengucapannya, karena nun dan mim ini memiliki dua makhraj, ya. Sama-sama memiliki makhraj khayshum atau rongga hidung, seperti itu. Terus yang kedua yang harus kita perhatikan adalah pada panjang lafaz Allah dan panjang lafaz Ar-Rahman. Panjang lafaz Allah dan panjang lafaz Ar-Rahman, mim maksudnya di sini, ini sama-sama dibaca dua harkat. Oleh karena dibaca dua harkat dua-duanya, maka durasi panjang pembacaan lafaz la di sini dan ma di sini itu harus sama, harus konsisten. Dua harkat itu sama dengan dua ketukan, ya. Misalkan tuk tuk, misalkan itu ya, tuk tuk, nah itu berarti dua ketukan. Atau disederhanakan bisa dengan satu mengayun suara. Jadi dua harkat itu adalah durasinya dengan apa? Satu mengayun suara. Misalkan gini, perhatikan. Bismillah, Bismillah, nah itu satu ayun. Bismillah, nah satu ayun. Rahman juga, Rahman, ya, sama-sama satu ayun. Bismillahirrahmanirrahim, misalkan gitu ya. Jadi panjang Allah dan panjang Rahman di sini harus sama. Terus yang ketiga yang harus kita perhatikan adalah pengucapan lam sukun dan mim sukun. Lam sukun dan mim sukun ini terkadang kalau kita pembacaannya tergesa-gesa atau terburu-buru, itu nantinya akan mantul. Sementara lam dan mim sukun itu tidak boleh dibaca mantul, karena lam dan mim itu bukan huruf qalqalah. Sekarang gini, ya, alhamdu, nah itu mantul, alhamdu. Jadi tidak gitu. Jadi bacanya alhamdu, alhamdu. Jadi tidak alhamdu, nah tidak gitu, tapi alhamdulillah, misalkan gitu ya. Jadi bacaan lam sukun, mim sukun, di sini juga dalam sukun, ini tidak boleh memantul. Apabila kita perhatikan di ayat kedua surah Al-Fatihah ini, di sini ada 3 tempat yang harus dibaca panjang. Pertama lafaz Allah, kedua di ain di sini, yang ketiga adalah di mim. Panjang lafaz Allah, lam lafaz Allah dan panjang a sama-sama 2 harkat. Jadi bacanya harus konsisten. Sementara panjang mim di sini boleh 2, 4, 6. Sama halnya di panjang di him di sini di ayat pertama Rahim, ini boleh 2, 4, 6. Alasannya adalah ketika ada tanda panjang di sini bertemu dengan huruf yang diwakafkan. Nun di sini berharkat, tapi karena wakaf jadi sukun, ya. Bertemu dengan huruf yang disukunkan maksudnya. Maka di sini boleh 2, 4, 6. Tapi tetap kita harus konsisten. Apabila misalkan di panjang rahim kita ngambil 4 harkat, maka di alamin juga kita ngambilnya 4 harkat. Termasuk juga di ar-rahim di sini ayat ketiga 4 harkat. Di sini juga 4 harkat, ya, dan sampai ke bawah. Jadi acuannya adalah kita penentuan 2, 4, 6-nya diawali dari ayat pertama. Kalau ayat pertamanya 4 harkat, di akhir ayat berikutnya juga 4 harkat. Di akhir ayat pertama 6 harkat, maka di setiap panjang akhir ayat itu juga dibaca 6 harkat. Itu namanya konsisten. Jadi pentingnya kita menerapkan konsistensi dalam membaca tanda panjang dalam Al-Quran, ya. Selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah di tasdid lafaz iya. Pertama, iya di sini harus pakai tasdid. Iyyaka, ya. Terkadang ada orang yang melewatkan tasdid pada iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu juga pakai tasdid. Apabila iya-nya tidak pakai tasdid, ya, dibacanya, maka tidak sah bacaan Fatihahnya, karena akan beda maknanya atau beda artinya, ya. Jadi harus pakai tasdid. Itu yang pertama. Yang kedua,
Ketika kita menasydidkan iya di sini, itu tidak boleh ditahan. Ya. Tidak boleh ditahan karena di sini bukan gunnah. Ya bertasi di sini bukan gunnah, jadi tidak boleh ditahan. Hanya sedikit ada tekanan aja di sini, istilahnya ada nabar di sini. Iyyaka, iyyaka gitu. Jadi tidak iyyaka, tidak gitu. Iyyaka tidak. Tapi sedikit nabar atau tekanan di sini. Iyyaka, iyyaka gitu ya. Iyyaka na'budu misalkan ya. Sama juga di wa iya di sini, ini ada tekanan di sini. Wa iyyaka, dan tidak boleh ditahan. Wa iyyaka. Nah, tidak gitu ya pembacaannya. Terus yang berikutnya yang harus kita perhatikan dalam baca surah Al-Fatihah ini adalah di kata ihdinas ya. Ihdinas. Yang pertama, kita perhatikan na dan sod di sini. Huruf na adalah huruf yang tipis, sementara sod adalah huruf yang tebal. Ketika kita mau menebalkan huruf sod, ini tidak boleh ditebalkannya dari na. Na harus tetap dibaca tipis, baru tebalnya baru ketika sudah masuk ke sod. Ya. Terkadang ada orang yang mau menebalkan sod itu dari na-nya. Ihdinas harusnya na natural, jadi no ya. Ihdinas itu enggak, tapi biasa ihdina seolah-olah belum ada sod misalkan ya di sini ihdina. Nah, baru tebalnya di sini ihdinasi. Jadi tidak ihdinasi. Jadi menebalkan sod, hati-hati jangan dari na ya. Nah, ini tidak boleh terpengaruhi oleh huruf sod. Jadi na-nya tetap dibaca tipis, baru ke sod tebal. Itu yang pertama. Yang kedua, ini huruf sod ya, jadi harus dibaca tebal. Jadi tidak boleh disamakan dengan sin. Ihdinasi. Nah, kalau dibaca ihdinasi itu sin nantinya. Jadi harus dibaca sod. Ihdinasi. Cara membedakan sod dan sin itu adalah kalau baca sod itu dengan mengangkat rahang bawah. Jadi ketika kita menebalkan huruf itu adalah dengan mengangkat rahang bawah. Sementara pengucapan sin itu tidak diangkat rahang bawahnya. Ihdinasi itu sin ya. Tapi kalau sod diangkat rahang bawahnya ihdinasi, itu akan beda, terdengarnya juga akan beda ya, seperti itu. Itu yang harus diperhatikan juga di sini ya. Selanjutnya di sini mustaqim. Ketika kita mengucapkan huruf mustaqim, mim di sini dibaca dhammah. Dan pengucapan huruf ini baca dhammah itu harus memajukan dua bibir atau harus monyong bibirnya, manyun ya. Cuman manyun di sini harus hanya ketika di dhammah aja. Hanya ketika di mu aja ya. Maka ketika mu-nya sudah berakhir, sudah selesai, masuk ke sin itu bibir harus kembali normal, tidak boleh monyong ya. Misalkan mus, jadi tidak boleh mus ya, pas sin sukun bibir masih monyong, itu adalah kesalahan. Itu nantinya bisa khawatir sinnya malah jadi tebal kalau misalkan si pengucapan sin di sini si bibirnya masih dalam keadaan monyong ya. Khawatir nanti malah jadi huruf shad, mus ya. Jadi mus tipis di sini sinnya. Mustaqim gitu ya. Selanjutnya yang harus kita perhatikan juga adalah di sini an'amta. Ingat di sini ada ini huruf hamzah dan ini adalah huruf ain ya. Jadi harus beda pengucapannya, enggak boleh sama ini a misalkan, atau ini ain atau tertukar. Yang harusnya ini hamzah malah jadi ain, yang harusnya ini ain malah jadi hamzah. Itu harus beda pengucapannya. An'amta. Tidak boleh gini. An'amta atau an'amta atau an'amta, tertukar.
an'amta. Nah, gitu ya. Oh iya, satu lagi nih di sini kelewat. Pas ketika kita mengucapkan zi ya. Zi ini zal yang pakai titik. Ini terkadang suka dibaca dal yang tidak pakai titik. Siratal ladina. Ketika kita mengucapkan ladina, maka enggak sah bacaan Al-Fatihahnya, batal salatnya. Jadi harus lazina, zi ya. Tidak boleh menyerupai dal, menjadi huruf dal, dan tidak boleh juga terlalu z ya. Misalkan ini siratal lazina itu terlalu z, itu juga keliru pengucapannya. Siratal lazina, nah itu juga keliru. Nantinya malah hampir tertukar nanti dengan huruf zai ya. Siratal zi. Karena beda makhrajnya ya. Makhraj za dengan makhraj dal beda. Makhraj za dengan makhraj zai juga beda. Jadi tidak boleh tertukar hurufnya ya. Selanjutnya yang harus kita perhatikan dalam baca surah Al-Fatihah ini adalah pengucapan huruf gin. Gin di sini beda dengan huruf G dalam bahasa Indonesia. Kalau G dalam bahasa Indonesia itu suaranya tertahan, tidak mengalir ya. Misalkan ga go gi gu, itu gitu ya. Bogor misalkan, Bogor itu tertahan ginnya ya. Bogor misalkan itu tertahan, suaranya itu tidak mengalir kalau pengucapan G dalam bahasa Indonesia. Sementara huruf gin ya dalam tulisan Arab, gin itu suaranya mengalir, ghairil. Jadi tidak goiril tapi ghairil. Nah, ya. Lebih terasa lagi nanti ketika sukun. Nah, di sini di maghdubi. Jadi pengucapan gin sukun di sini ini suaranya tidak tertahan, ya. Tidak gini, magdubi. Kalau dibaca mag itu berarti tidak ngalir gini. Sementara mengucapkan huruf gini itu harus ngalir suaranya. Ya, karena nanti huruf gini ini memiliki sifat lughawah ya, lembut, suara yang ngalir. Ghairil mag gitu. Maghdubi. Jadi tidak magdubi. Apalagi kalau sampai mantul itu juga sangat keliru. Magdubi, nah itu lebih keliru lagi kalau dipantulkan ya. Jadi ginnya itu mengalir dan tidak memantul. Ghairil maghdubi ya. Mag gitu. Jadi tidak mag tapi maghdubi. Itu yang harus diperhatikan ya. Ghairil maghdubi gitu ya. Berikutnya ada huruf bo di sini berarti huruf bod, bukan huruf dal. Jadi tidak maghdu. Kalau dal itu berarti ujung lidah. Sementara bod itu sisi lidah. Jadi beda. Dal dibaca tipis, tapi kalau bod dibaca tebal, bu. Maghdubi ya. Ghairil bod bubi ya. Alaihim waladhdallin. Terus yang harus kita perhatikan adalah di la dan do. La huruf tipis, do huruf tebal. Menebalkan huruf do tidak boleh dari la. La tetap dibaca tipis, wala. Terkadang ada orang yang mau menebalkan do malah ditebalkan dari la-nya. Walau harusnya wala jadi walau gitu kan. Itu keliru. Walau jadi tidak walau ya. Bacanya walau bo. Nah, bo di sini 6 harkat. Harus 6 harkat, tidak boleh 2, tidak boleh 4. Karena di sini lazim ya, hukumnya ini lazim. Lazim itu harus dibaca 6 harkat aja. 6 harkat itu adalah 6 ketukan. Atau disederhanakan lagi jadi 3 ayunan ya. Kalau tadi kan 2 harkat itu 1 ngayun. Berarti kalau 6 harkat 3 ngayun. Misalkan gini, walau bon gitu kan, bon ya, bon. Nah gitu, itu pas 6 harakat ya.
Jadi bon. Nah, dari do ke lam ada sedikit nabur tekanan pas mau ke lamnya. Bolin gitu ya. Lamnya pakai tasydid dan di lin ini panjang lin ini tadi disamakan disesuaikan dengan panjang setiap akhir ayat sebelumnya. Nah, itu yang harus kita perhatikan dalam baca surah Al-Fatihah. Tetap istiqomah dalam belajar, terus-terusan diulang-ulang ya. Kalau misalkan kita merasa masih banyak kekurangannya, masih belum bisa mengucapkan ayat atau huruf yang tepat, terus diulang-ulang. Insya Allah dengan pengulangan nanti lambat laun akan semakin baik, akan menjadi betul bacaan Al-Fatihah kita. Demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali dengan surah Al-Baqarah di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.